Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Allahumma ftah lana wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Baik, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja', masih membahas tentang syarat-syarat hakim atau syarat-syarat qadhi. Kemarin kita sudah membahas kualifikasi yang terkait dengan keilmuan terutama. Sekarang kita akan membahas tentang kualifikasi lain terkait dengan hakim. Abu Syuja' mengatakan wa an yakuna sami'an, dan dia hendaknya bisa mendengar. Ya, jadi hakim itu disyaratkan harus bisa mendengar, tidak boleh tuli. Jadi tidak sah mengangkat hakim yang punya cacat telinga, yakni tidak bisa mendengar alias tuli. Mengapa tidak boleh tuli? Para fuqaha menjelaskan bahwa di antara maksudnya adalah agar bisa membedakan antara iqrar dengan inkar. Apa itu iqrar? Iqrar itu pengakuan. Sudah diserap dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, menjadi ikrar. Adapun inkar itu maknanya mengingkari. Jadi dalam kasus-kasus peradilan, dua pihak yang berselisih itu, atau orang yang sedang diadili itu, bisa jadi mengeluarkan kata-kata yang maknanya adalah iqrar, pengakuan. Bisa juga dia mengeluarkan kata-kata yang bermakna inkar. Nah, ini kalau orangnya tuli tidak bisa membedakan itu. Kalau hakimnya tuli, maka yang demikian itu tidak bisa dibedakan. Jadi ini tidak sah. Ya, saya akan memberikan contoh iqrar dan inkar di zaman Nabi. Contoh iqrar adalah kasus seorang anak badui yang melakukan perzinaan dengan majikannya. Ini diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari, diceritakan oleh Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani. Mereka bercerita bahwasanya ada seorang laki-laki di kalangan Arab Badui yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, anshudukallah illa qadaita li bi kitabillah." Wahai Rasulullah, aku menyumpahmu demi Allah supaya engkau mengadili kami dengan kitabullah. Maka kemudian lawan sengketanya berkata begini, sementara dia disebut dalam riwayat ini afqah minhu, lebih faqih, lebih ngerti ilmunya. Beliau mengatakan, "Na'am faqdi bainana bi kitabillah wa'dhan li." Ya, adililah kami dengan kitabullah dan izinkan saya untuk berbicara. Maka Rasulullah bersabda, "Qul," katakan. Maka dia bercerita, "Inna ibni kana 'asifan 'ala hadha fazana bimra'atihi wa inni ukhbirtu anna 'ala ibni ar-rajma faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah fasa'altu ahla al-'ilmi fa akhbaruni annama 'ala ibni jaldu mi'atin wa taghribu amin wa anna 'ala imra'ati hadha ar-rajmah." Sesungguhnya putraku menjadi pembantu di rumah orang ini. Kemudian dia berzina dengan istrinya, sementara aku diberitahu bahwasanya putraku itu seharusnya dihukum rajam. Maka aku pun menebusnya dengan 100 ekor kambing ditambah 1 orang budak wanita. Maka aku bertanya ahli ilmu, mereka memberitahu aku bahwasanya hukuman untuk putraku sebenarnya adalah cambukan sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.
Sementara istri orang ini mestinya mendapatkan hukuman rajam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bikitabillah. Al-walidah wal ghanam raddun wa 'ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu 'amin. Ughdu ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, aku benar-benar akan mengadili di antara kalian berdua dengan kitabullah. Budak wanita dan kambing itu harus dikembalikan padamu. Sementara putramu mendapatkan hukuman cambukan 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan pergilah wahai Unais ke istrinya orang ini, kalau dia mengaku maka rajamlah. Qala fa ghada 'alaiha fa'tarafat fa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat. Ya. Maka Unais pun pergi, lalu kemudian wanita itu mengaku, maka Rasulullah memerintahkan dan wanita itu pun dirajam. Nah, jadi ini ceritanya kasus perzinahan yang dilakukan oleh seorang perjaka dengan seorang wanita yang sudah punya suami. Lalu kemudian terjadi perselisihan, ini hukumannya bagaimana? Ya, jadi mungkin awalnya ayah dari lelaki yang menjadi pembantu itu bisa menyangka bahwa hukumannya itu bisa ditebus. Mungkin mengikuti tradisi jahiliyah di masa itu. Jadi dia menebus anaknya itu dengan 100 ekor kambing. Jadi seakan-akan nyawanya anaknya itu ditebus dengan 100 ekor kambing. Lalu kemudian ditambah dengan budak wanita untuk menebus wanitanya. Ya, mungkin seperti itu bayangannya. Tapi kemudian ketika si ayah dari lelaki pembantu itu mendapatkan fatwa dari ahli ilmu yang ia ketahui di tempatnya, ternyata fatwanya berbeda. Yakni pelaku perzinahan itu harus dibedakan antara muhsan dengan ghairu muhsan. Jadi yang sudah pernah menikah hukumannya rajam, kalau belum pernah menikah hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, mungkin terjadi perselisihan karena mungkin mau ditarik kembali itu. Ya, jadi kambing yang sudah diberikan kepada lelaki yang suami wanita itu mungkin mau ditarik kembali, sehingga kemudian terjadi perselisihan. Karena terjadi perselisihan, maka kemudian diadukan kepada Rasulullah. Gimana ini hukumnya? Ternyata setelah Rasulullah mendapatkan cerita, Rasulullah menjelaskan bahwa hukumannya adalah rajam bagi wanita itu. Kemudian bagi lelaki perjaka itu hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Unais untuk pergi menuju wanita itu. Ya, untuk apa? Untuk ditanyai benar apa enggak kejadiannya. Begitu. Kata-kata Nabi, "Ughdu ya Unais ila imraati hadha." Pergilah wahai Unais untuk datang kepada wanita ini. Kenapa? Karena untuk menerapkan satu sanksi itu kan perlu bukti. Buktinya apa? Nah, bukti itu bisa macam-macam. Kalau pada kasus perzinahan, buktinya itu bisa saksi, tapi disyaratkan saksinya harus 4 orang, minimal 4 orang, tidak boleh kurang dari 4. Saksi 3 saja tidak cukup. Dan 4 orang itu semuanya harus melihat dengan jelas, tidak boleh hanya kira-kira atau diduga, tidak boleh. Itu salah satu bukti. Tapi di zaman Nabi bukti ini tidak pernah terjadi, gitu ya. Tetapi yang paling sering kasusnya adalah dengan pengakuan, gitu ya. Nah, pengakuan itu dalam bahasa peradilan Islam itu disebut dengan iqrar atau ikrar, ya. Lalu kemudian ketika Unais datang menanya wanita itu, dia mengaku. Nah, pengakuannya disebut dengan iqrar, sehingga wanita itu berhak untuk dirajam, gitu ya. Jadi ini contoh dari iqrar yang terjadi di zaman Nabi. Bagaimana dengan inkar? Adakah contohnya? Ada. Saya memberikan contoh kasus perselisihan memperebutkan tanah yang terjadi di zaman Nabi juga.
Riwayatnya ada dalam Sahih Muslim dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya. Beliau menceritakan seorang laki-laki dari Hadramaut datang kepada Rasulullah dan juga seorang laki-laki dari Kindah. Jadi ada dua laki-laki, seorang laki-laki dari Hadramaut dan seorang laki-laki dari Kindah datang kepada Rasulullah. Kemudian yang berasal dari Hadramaut berkata, "Ya Rasulullah, inna hadza qad ghalabani ala ardin li kanat li abi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini, maksudnya dia menyebut orang Kindah itu, sesungguhnya orang ini telah merebut tanahku, padahal tanah itu adalah milik ayahku. Faqala al-Kindi, maka orang yang dari Kindah itu berkata, hiya ardi fi yadi azra'uha laisa lahu fiha haqqun. Tanah itu adalah tanahku, berada di tanganku, dan aku menanaminya, dan dia tidak punya hak sedikit pun atasnya. Ya, maka Rasulullah kemudian berkata pada orang Hadramaut itu, alaka bayyinah, kamu punya bukti? Maka dia menjawab, la. Maka Rasul bersabda, falaka yaminuhu, kalau begitu engkau hanya bisa mendapatkan sumpahnya. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya lelaki itu fajir, bukan orang yang bertakwa. Jadi dia tidak akan pernah peduli dengan sumpahnya. Dia tidak memiliki sifat warak, nggak punya sifat warak yang hati-hati, tidak melanggar larangan Allah. Maka Nabi berkomentar, laisa laka minhu illa dzalik. Kamu tidak punya hak dari dia selain itu saja. Maka orang dari Kindah tadi pun bersumpah. Maka Rasul kemudian bersabda saat dia sudah pergi, ama lain halafa ala malihi liyakulahu zulman layalqayannallaha wa huwa anhu mu'ridun. Perhatikan, seandainya dia bersumpah untuk mendapatkan harta itu, untuk memakannya karena kezaliman, maka dia pasti nanti akan bertemu Allah sementara Allah berpaling darinya. Nah, untuk menggambarkan betapa Allah sangat marah padanya. Jadi ini kasusnya dua orang bertengkar rebutan tanah. Satu dari Hadramaut, satunya dari Kindah. Yang Hadramaut itu merasa dizalimi orang yang dari Kindah. Jadi dia itu ketika sudah di hadapan Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, ini tanahku, tanah milik milik ayahku yang diwariskan padaku, harusnya menjadi tanah saya. Tapi diambil sama orang ini, wahai Rasulullah. Nah, itu aduannya dari orang Hadramaut. Nah, orang mengucapkan semacam ini berarti statusnya kalau dalam peradilan dia statusnya adalah sebagai mudda'i, penuntut. Nah, berarti orang Kindah itu yang dituntut itu disebut dengan istilahnya mudda'a alaihi, yang dituntut. Atau bahasa sekarang penuntut bisa juga disebut dengan penggugat. Nah, istilah lainnya adalah penggugat. Kemudian orang yang dituntut tadi bisa disebut dengan istilah tergugat. Nah, begitu. Nah, namanya orang menuntut itu dalam sistem hukum yang diajarkan Rasulullah adalah dia harus bisa menyediakan bukti. Ya, maka komentar Rasulullah adalah alaka bayyinah, kamu punya bukti tidak? Kamu punya bukti apa tidak kalau tanah ini memang milikmu? Nah, bukti itu bisa banyak, diantaranya saksi. Dua saksi adil misalnya mengatakan, loh ini tanahnya orang ini. Nah, itu menjadi bukti. Ya. Atau bisa juga bukti itu berupa dokumen tertulis. Nah, kalau zaman sekarang lebih banyak itu ya, untuk jadi bukti kepemilikan tanah. Dokumen tertulis itu misalnya ya sertifikat, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi bukti juga. Bisa juga bukti itu adalah ikrar. Ya, ikrar dari misalnya itu adalah tanah hibah. Ya, lalu kemudian ini hibah dari pamannya misalnya. Pamannya dihadirkan, loh, ini tanah milik saya dan saya hibahkan ke sini. Nah, itu ikrar namanya. Itu juga menjadi bukti. Ya. Nah, ketika ditanya kamu punya bukti enggak? Jawaban dia, lah, tidak. Gitu ya. Nah, ini posisinya berarti lemah. Posisi dari orang Hadramaut ini lemah karena dia tidak bisa menunjukkan bukti itu. Artinya dia berpeluang gagal memperoleh tanah miliknya itu. Nah, maka komentar Rasulullah berikutnya adalah falaka yaminu. Kalau begitu engkau hanya punya hak sumpah darinya. Maksudnya sumpah darinya bagaimana? Orang Kindah itu disumpah. Kamu berani enggak bersumpah atas nama Allah bahwa tanah ini adalah milikmu? Nah, gitu. Kalau orang Kindah itu berani bersumpah bahwa tanah itu adalah miliknya, maka sah tanah itu dimiliki dia.
Begitu. Tapi kalau dia tidak berani bersumpah, maka itu bisa menjadi sebab untuk menyerahkan tanah itu kepada orang Hadramaut. Jalannya cuma gitu saja berarti untuk memiliki tanah itu. Punya bukti apa tidak? Kalau punya bukti, maka bisa diserahkan pada orang Hadramaut itu. Tapi kalau nggak punya bukti, maka jalan terakhir hanya menyumpah orang Kindah tersebut. Gimana kalau misalnya kasusnya Hadramaut punya bukti, orang Kindah juga punya bukti? Nah, disitulah maka perlu diperiksa bukti-bukti itu, mana yang sah, mana yang tidak. Yang paling ruwet itu kalau dalam sistem peradilan di dunia nyata kan semacam itu. Jadi satu orang mengklaim punya bukti, yang lain juga mengklaim punya bukti. Nah, itu tinggal dicek saja, inikah buktinya sah apa tidak. Karena kan orang zaman, apalagi zaman sekarang, itu kadang untuk kasus saksi itu orang bisa dibayar jadi saksi. Nah, makanya dalam Islam itu ketat sekali soal saksi. Saksi harus adil, tidak ada reputasi pernah berdusta. Jadi dia orang yang bertakwa sehingga nggak berani ngomong yang beda di depan pengadilan. Gitu ya, itu ketat dalam soal syarat-syarat saksi. Saksi fasik itu tidak sah. Ya, yang membuat fasik itu banyak, misalnya sholatnya bolong-bolong, itu fasik, terhitung fasik. Kemudian dia pernah berdusta secara sengaja diketahui oleh masyarakat, itu dihitung fasik semacam itu. Adl misalnya ya, adl itu menghalang-halangi putri untuk menikahi lelaki yang ia inginkan. Itu kalau sampai 3 kali hukumannya adl dan seorang ayah dihitung fasik akhirnya. Ya, nah itu bisa membuat gugur kualifikasi untuk menjadi seorang saksi. Ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah meminta agar orang Kindah itu bersumpah, ini diprotes sama orang Hadramaut, wahai Rasulullah, ini orang enggak bertakwa. Innahu rajulun, innar rajula fajir, kata orang Hadramaut itu. Orang ini orang yang fajir, enggak bertakwa dia. Jadi dia mudah saja bersumpah dusta untuk memperoleh tanah itu. Ya, Nabi kemudian bagaimana respon Nabi? Laisa laka minhu illa dzalik, kamu enggak punya hak selain itu. Maksudnya dalam tata aturan hukum dunia ya cuma begitu aturannya. Ini memang kita nggak bisa berharap di dunia itu ideal banget. Oleh karena itulah memang itu fungsi peradilan di akhirat itu yang menjamin keadilan seadil-adilnya, adil hakiki. Jadi adil di dunia itu adalah adil dalam batas kemampuan manusia. Nggak bisa ngontrol yang sifatnya orang-orang nakal semacam, nggak bisa. Nah, kalau di akhirat kan bukti-buktinya jelas ditampakkan semuanya, orang nggak bisa mengelak. Tapi kalau di dunia mungkin aja orang berdusta. Makanya Rasulullah di akhir mengancam ini. Perhatikan, kalau orang ini sengaja berdusta ya, hanya untuk memperoleh harta, maka dia pasti akan ketemu Allah dalam keadaan Allah berpaling padanya. Jadi kalau Allah berpaling padanya itu kan itu ekspresi untuk menunjukkan betapa Allah marah sekali. Orang kalau benci pada orang lain tapi masih mau ketemu, itu berarti level bencinya nggak terlalu benci lah ya. Apalagi masih mau senyum di depannya. Tapi kalau ketemu aja nggak mau, wah, itu levelnya bencinya sudah luar biasa ya. Jadi ungkapan Allah mu'ridun anhu, Allah berpaling darinya, itu saking bencinya sudah pada orang ini. Makanya hati-hati menzalimi harta orang lain. Jangan sampai menzalimi harta orang lain, sedikit saja itu bisa membuat Allah murka, Allah marah sekali, seperti kasus yang diceritakan dalam hadis ini. Ya, jadi itu. Jadi ini kisah ini itu memberikan pelajaran sangat bagus tentang bagaimana tata peradilan dalam Islam ya. Yang menjadi prinsip-prinsip yang dipakai dalam sistem pengadilan agama. Nah, di kasus ini kalau kita tanyakan ini mana yang tergolong inkar, ucapan mana yang tergolong inkar? Nah, jawabannya adalah ucapan orang Kindah tadi yang mengatakan hiya ardi fi yadi azra'uha laisa lahu fiha haqqun. Itu adalah tanahku. Ya, itu adalah tanahku, berada di tanganku, aku menanaminya dan dia tidak punya hak apapun atas dia. Nah, jadi kan awalnya ada tuntutan dari orang Hadramaut ya. Kemudian orang Kindah mengatakan itu tanahku. Meskipun dia ngomong enggak gitu ya. Tapi kalau dia mengatakan ini tanahku di tanganku, ini berarti mengingkari tuntutan dari orang Hadramaut. Nah, yang semacam ini itu perlu hakim yang telinganya berfungsi dengan sempurna. Sehingga dia bisa membedakan, oh ini inkar, ini iqrar.
Kalau nggak jelas itunya nanti salah memutuskan. Makanya disyaratkan harus sami'an. Ya, hanya saja pendengaran ini tidak harus sempurna benar-benar tajam, tidak. Jadi para fuqaha itu sampai mengatakan pendengaran tidak sempurna tidak masalah, yakni ketika misalnya dia hanya bisa mendengar jelas ketika diteriaki di telinganya misalnya. Nah, itu sudah cukup itu. Jadi sah untuk menjadi qadhi meskipun telinganya nggak sempurna banget. Berarti nanti pihak yang bersengketa itu kalau ngomong harus di dekat telinganya. Begitu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi misalnya dalam Fathul Qarib, beliau mengatakan walau bisiyahin fi udhunaihi, meskipun dengan teriakan pada kedua telinganya. Gitu ya. Berikutnya adalah wa an yakuna basiran, dan dia harus bisa melihat. Ya, jadi tidak sah hakim jika dia itu buta. Jadi hakim a'ma itu tidak sah menjadi hakim. Ya. Kenapa? Ya, penjelasan para ulama adalah agar bisa membedakan mana khusum, mana syuhud. Apa itu khusum? Khusum itu adalah pihak-pihak yang bersengketa. Kalau syuhud itu adalah saksi-saksi. Nah, jadi hakim itu harus bisa membedakan, oh ini pihak yang bersengketa, oh ini saksinya. Jangan sampai dikacaukan. Misalnya, ada suami istri, laki-laki dan wanita berselisih. Sang suami mentalak istrinya, lalu di masa iddah merujuk istrinya. Ya, cuma ngerujuk istrinya itu enggak di hadapan istrinya. Ya, kan memang untuk akad nikah itu rujuk itu kan tidak harus didengar istri, tidak harus di depan istri, bahkan enggak harus dengan ridhonya istri. Jadi rujuk, misalnya suami istri di Malang, suami di Surabaya misalnya. Istrinya ditalak, kemudian menjalani masa iddah, lalu 1 bulan masa iddah suaminya berubah pikiran, kemudian ingin merujuk istrinya. Itu enggak perlu telepon istrinya, enggak harus maksudnya ya. Ya, boleh telepon, boleh memberitahu, boleh juga enggak memberitahu. Jadi di Surabaya misalnya dia berubah pikiran, kenapa sih saya kok mentalak istri? Sudahlah, saya rujuk saja. Akhirnya kemudian dia panggil 2 saksi, terus bilang, kamu jadi saksi ya, saya telah merujuk istri saya. Nah, gitu ya. Nah, begitu dia pulang, sudah sah sebagai suami istri lagi, sehingga boleh langsung menggauli istrinya misalnya. Nah, kalau misalnya kasusnya semacam itu, lalu istri ketika didatangi suami kemudian menolak, loh kok tiba-tiba gini, mana kita belum rujuk? Suami kemudian bilang, sudah rujuk. Apa buktinya? Ya, saya punya saksi. Mana? Gitu. Nggak percaya. Akhirnya kemudian mereka berselisih, datang ke pengadilan misalnya. Maka hadir suami, istri, kemudian saksi. Gitu ya. Lalu kemudian suami menceritakan kisahnya, wanita menceritakan kisahnya, lalu saksi-saksi juga menyampaikan persaksiannya. Nah, ini hakim harus bisa membedakan mana suami, mana saksi. Jangan sampai keliru, ini suaminya dikira padahal saksi, atau ini adalah saksi padahal suaminya. Nah, itu fungsinya hakim harus dalam kondisi basir, harus bisa melihat. Ya. Nah, adapun kasus Ibnu Ummi Maktum, ya, kasus Ibnu Ummi Maktum yang buta, yang Rasulullah itu melakukan istikhlaf, diperintahkan untuk menjadi pengganti Rasulullah mengurus Madinah waktu itu. Ini tidak menunjukkan bahwa orang buta itu boleh diserai kekuasaan, gitu ya. Karena penjelasan kalau Al-Hisni menyebut dalam kitab Kifayatul Akhyar itu mengkritik riwayatnya. Riwayatnya adalah dhaif dalam kasus itu. Dengan asumsi bisa diterima sekalipun riwayatnya, maka itu khusus hanya istikhlaf dalam perkara sholat. Jadi tidak terkait dengan urusan hukum, tidak terkait dengan urusan pemerintahan, tidak terkait dengan urusan qadha. Jadi nggak ada kekuasaan mengadili bagi Ibnu Ummi Maktum, gitu ya. Nah, termasuk dihukumi buta adalah jika orang bisa melihat tapi hanya bayang-bayang, nggak jelas, gitu ya. Jadi rabun parah, mungkin kena katarak atau apa, gitu, sehingga sampai levelnya itu matanya itu hanya bisa melihat bayangan orang. Kalau orang lewat gitu masih kelihatan, tapi bedakan apakah ini istri atau tetangga masih nggak bisa. Nah, gitu ya. Nah, yang semacam ini dihitung buta, sehingga tidak sah menjadi hakim. Ya.
Tetapi kalau orang itu kena rabun jauh, maka sah. Jadi rabun jauh itu adalah kalau jaraknya jauh, itu nggak bisa melihat jelas, tapi begitu didekatkan jelas. Nah, yang semacam ini sah menjadi hakim. Termasuk sah adalah rabun senja. Jadi rabun senja itu siang hari bisa melihat, begitu malam hari langsung rabun, nggak bisa melihat dengan jelas. Nah, itu sah menjadi hakim. Ya, termasuk sah adalah akwar. Akwar itu buta sebelah. Nah, ini lafaz akwar itu disebut Rasulullah dalam hadis yang menceritakan tentang Dajjal ya. Jadi Dajjal itu disebut Nabi akwar, buta sebelah, bukan bermata satu. Nah, ini banyak yang salah paham ya. Dajjal itu dikira bermata satu di tengah begini, seperti Cyclops. Itu salah. Jadi Dajjal itu matanya dua, kelopak matanya dua, rongga matanya dua, cuma buta sebelah kanan sini yang buta. Jadi itu akwar. Jadi kalau hakim akwar masih sah, boleh. Ya, jadi ini. Nah, di sini bisa kita perhatikan, secara fisik hakim itu hanya disyaratkan bisa mendengar, bisa melihat. Artinya kalau cacatnya selain ini sah sebagai hakim. Misalnya lumpuh tangannya, tidak masalah. Hakim lumpuh tangannya, yang penting bisa melihat dengan baik, mendengar dengan baik, tetap sah. Atau lumpuh kakinya, atau lumpuh separuh badan misalnya. Ya, jadi semacam ini tetap sah menjadi hakim. Yang penting dia bisa mendengar dan bisa melihat. Syarat berikutnya adalah an yakuna katiban, hendaklah dia bisa menulis. Nah, ini adalah wajhun dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat muktamad ini bukan termasuk syarat sah. Nah, jadi ini hanya anjuran saja, mustahab. Jadi tidak diharuskan orang itu harus bisa menulis. Jadi ini adalah variasi pendapat ulama Syafi'iyah. Tetapi kalau pendapat mazhab Syafi'i yang resmi itu tidak mensyaratkan harus bisa menulis. Jadi nggak masalah hakim itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak masalah. Karena keilmuan itu tidak disyaratkan harus bisa baca dan tulis. Ada sejumlah ulama yang ummi. Jadi ada ulama yang ummi itu ada, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Saya agak lupa namanya. Bujairini atau siapa, saya agak lupa ya, mazhab Syafi'i. Jadi belajarnya mendengar saja. Nah, Rasulullah itu kan juga ummi tuh, tapi mendapatkan ilmu dari Allah. Ya, itu dasar kenapa dalam mazhab Syafi'i itu nulis itu nggak jadi syarat sah. Jadi karena bisa orang berilmu mujtahid mutlak itu bisa muncul meskipun dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, kalau dia punya kecerdasan luar biasa sehingga bisa menangkap ilmu hanya dengan mendengar saja. Ya. Tidak disyaratkan harus pandai matematika. Tidak. Jadi tidak menjadi syarat itu, keilmuan itu. Jadi hakim itu boleh lemah matematikanya, yang penting dia itu mendalam ilmunya dalam ilmu agama. Ya, karena beberapa kasus peradilan itu kan perlu ilmu matematika ya. Misalnya yang datang adalah kasus waris. Itu pecahannya kan luar biasa ya dalam ilmu waris itu. Itu boleh hakim punya pembantu, asisten hakim lah intinya ya, yang membantu untuk menghitungkan berapa bagian dari masing-masing kasus waris. Kalau misalnya terjadi kasus waris. Karena nggak semua ulama pada matematika memang ya. As-Suyuti misalnya, itu contohnya ulama yang luar biasa ilmunya, hafalannya luar biasa, tapi kalau disuruh untuk mengerjakan matematika, susah paham. Jadi ilmu hisab itu salah satu-satunya kelemahan Imam As-Suyuti. Jadi nggak semua itu bisa itu ya. Termasuk ilmu waris, langka sekali orang yang bisa ilmu waris. Bahkan di zaman dulu pun itu sudah ada ulama yang menguasai banyak ilmu Islam kecuali ilmu waris. Jadi karena ilmu waris memang mengharuskan orang hitung-hitungan ya, menghitung meskipun hanya pecahan aja, tapi kalau tidak didalami juga susah untuk bisa dikuasai. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah wa an yakuna mustayqidhan, dan hendaklah dia itu punya kewaspadaan. Mustayqidh itu makna bahasanya adalah bangun ya. Jadi makna mustayqidh itu lawan dari mughaffal. Mughaffal itu orang yang gampang ditipu lah gampangnya begitu. Jadi tidak boleh hakim itu orang yang mudah ditipu. Karena kalau misalnya pihak-pihak bersengketa ini adalah orang yang pandai ngomong, kemudian
apalagi dibantu pengacara yang gampang merekayasa suatu kasus dan merekayasa banyak hal yang bisa mempengaruhi emosi dan perasaan hakim. Ini berbahaya kalau hakimnya itu tidak punya sifat mustayqidz. Jadi hakim itu harus punya kualifikasi mustayqidz, tidak gampang ditipu. Ya, bukan tidak bisa ditipu ya, karena namanya manusia tetap ada sisi kemanusiaan, tidak gampang ditipu. Jadi dia mengerti bahwa omongan ini esensinya adalah A, tidak seperti yang diungkapkan dengan ekspresi kata-kata dari pihak yang bersengketa. Nah, itu kan harus ngerti esensi sesuatu. Karena kadang ada orang, tipe-tipe orang yang kalau ngomong itu berbusa-busa, ngomongnya itu suka dipakai istilah-istilah sulit biar kelihatan cerdas, biar kelihatan untuk membingungkan pendengarnya, atau tujuannya untuk menunjukkan, memberi kesan bahwa dirinya cerdas, memberi kesan bahwa dirinya itu berilmu, tapi sebenarnya targetnya esensi omongannya sebenarnya tidak ada, ya, atau kontennya nggak seperti yang diomongkan misalnya. Itu ada tipe-tipe semacam ini ya. Ada orang yang berbakat kayak gitu itu juga ada. Nah, biasanya jadi politisi ya, orang-orang semacam itu. Jadi suka membesar-besarkan persoalan yang sederhana. Dan kadang-kadang persoalannya besar dikecil-kecilkan. Itu kebanyakan gaya bahasanya politisi biasanya semacam itu. Nah, ini harus hati-hati. Seorang hakim harus bisa menangkap esensi dari sesuatu. Ya, ya. Jadi ini maksud dari pernyataan bahwa hakim itu harus mustayqidhon. Ya. Kemudian Al-Hisni menambahkan syarat yang belum ada di sini, hakim harus natiqun mutakallim, harus bisa ngomong. Tidak boleh hakim itu bisu. Gitu ya, disyaratkan harus natiq mutakallim, karena orang bisu tidak bisa infadhul ahkam, enggak bisa menetapkan hukum. Gitu ya. Nah, ini. Jadi inilah syarat-syarat dari hakim itu. Ideal sekali memang syaratnya ya. Karena memang menjaga hukum Allah. Hakim itu termasuk pilar terbesar setelah penguasa. Jadi penerapan sistem ajaran atau hukum di sebuah negara itu pilarnya di dua. Pertama adalah penguasanya, yang punya kekuasaan eksekutif itu. Yang kedua adalah hakim, peradilan. Itu pilarnya untuk menerapkan dari sistem apapun, entah itu sistem Islam atau sistem di luar Islam. Pilarnya di situ. Jadi kalau yang pegang ini orang-orang yang nggak bisa dipercaya, hancur itu sistemnya, ya. Nah, itu makanya syaratnya ketat. Nah, kalau misalnya syarat ini nggak ideal terpenuhi, misalnya susah mencari mujtahid seperti zaman sekarang ini, maka pilihlah hakim yang mendekati, gitu ya. Jadi yang terbaik di kalangan umat dari sisi keilmuan dan ketakwaan, meskipun tidak mencapai mujtahid. Jadi itu kondisi terpaksa. Itu istilahnya adalah tauliyatul qadhi lid darurah, mengangkat hakim karena darurat. Karena nggak boleh sampai terbengkalai pelaksanaan hukum-hukum Islam karena tidak diangkat hakim gara-gara tidak bisa menemukan mujtahid. Yaitu melaksanakan perintah Nabi, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian sesuatu, maka laksanakan semampu kalian. Baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang adab-adab menjadi hakim. Ya.